Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas W2 jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan membahas sedikit tentang chapter 10 yang berjudul Komputer Aritmetik. Langsung saja ke materinya. The Arithmetic and Logic Unit, yang disingkat ALU, adalah bagian dari komputer yang benar-benar melakukan aritmetika dan logis operasi pada data. Semua elemen lain dari sistem komputer sampai dengan unit kontrol, register, memori, I_O ada terutama untuk membawa data ke dalam ALU untuk diproses dan kemudian untuk mengambil hasilnya kembali. Integer arithmetic negasi. Dalam representasi besaran tanda atau untuk membentuk negasi bilangan bulat adalah sederhana. Balikan ditanda dalam notasi komplement berpasangan. Negasi bilangan bulat dapat dibentuk dengan aturan berikut. 1. Ambil pelengkap boolean dari setiap bit bilangan bulat termasuk tanda bit. Artinya aturan masing-masing 1 hingga 0 dan masing-masing 0 hingga 1. 2. Memperlakukan hasilnya sebagai bilangan bulat biner yang tidak ditandatangani tambah 1. Proses dua langkah ini disebut sebagai operasi pelengkap keduanya atau pengambilan dari keduanya melengkapi bilangan bulat. Addition and subtraction. Pada tambahan apapun hasilnya mungkin lebih besar daripada yang dapat disimpan dalam ukuran kata sedang digunakan. Kondisi ini disebut overflow. Ketika luapan terjadi, ALU harus menandakan fakta ini hingga tidak ada upaya yang dilakukan untuk menggunakan hasilnya. Overflow rule. Jika dua angka ditambahkan dan kedua positif atau keduanya negatif, maka luapan terjadi jika dan hanya hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Subtraction rule. Untuk mengurangi satu angka, mengurangi dari lain minuend, ambil pelengkap keduanya, negasi, subtrahend, dan tambahkan ke minuend. Perkalian. Dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan, perkalian adalah operasi yang kompleks. Baik dilakukan dalam perangkat keras, perangkat lunak sebagai macam algoritma telah digunakan beberapa komputer. Tujuan dari sebagian ini adalah untuk memberi pembaca beberapa merasa untuk jenis pendekatan yang biasanya diambil kita melalui dengan masalah yang lebih sederhana. Menggalikan dua bilangan bulat yang tidak ditandatangani non negatif. Dan kemudian kita melihat salah satu dari teknik yang paling utama untuk perkalian angka dalam dua komplement representasi. Beberapa penting pengamatan dapat dilakukan sebagai berikut. Pengoperasian penggandaan adalah sebagai berikut. Logika kontrol membaca bit pengganda satu per satu. Jika Q0 adalah 1, maka multiplication ditambahkan ke register A dan hasilnya disimpan dalam register A dengan bit C digunakan untuk overflow. Kemudian semua dari bit register C, A, dan Q digeser ke kanan atau ke kanan 1 bit hingga C bit masuk ke AN strip 1, A0 masuk ke QN strip 1, dan Q0 hilang. Jika Q0 adalah 0, maka tidak ada penambahan yang dilakukan, hanya shift. Proses ini diulangi untuk setiap bit pengganda asli. Produk 2N bit yang dihasilkan terkadang dalam register A dan Q. Defisit. Pembagian agak lebih kompleks daripada perkalian, tetapi didasarkan pada hal yang sama prinsip umum seperti sebelumnya. Dasar untuk algoritma adalah kertas dan pensil pendekatan. Dan operasi melibatkan pergeseran dan penjumlahan dan pengurangan berulang. Floating point representation. Floating point representation. Prinsip ini notasi titik tepat, misalnya pelengkap tuos
dimungkinkan untuk mewakili berbagai bilangan bulat positif dan negatif yang berpusat pada atau mendekati nol. Dengan mengkonsumsi titik biner atau radix tab format ini memungkinkan referensi angka dengan komponen pecahan juga. Pendekatan ini memiliki keterbatasan angka yang sangat besar. Untuk dapat diwakili juga tidak dapat fraksi yang sangat kecil. Angka ini dapat disimpan dalam kata biner dengan 3 bidang dengan tanda plus atau minus, signifikasi S, eksponen E. Standar IAAA untuk referensi floating point biner. Referensi floating point yang paling penting didefinisikan dalam IAAA standar 754 diadopsi pada tahun 1985 dan direferensi pada tahun 2008. Standar ini dikembangkan untuk memfasilitasi portabilitas program dalam satu prosesor ke prosesor lainnya dan untuk mendorong pengembangan program yang canggih berorientasi numerik. Standarnya telah diadopsi secara luas dan digunakan pada hampir semua prosesor kontemporer dan aritmetika komprosesor. IAAA 754 sampai dengan 2008 mencakup referensi floating point biner dan desimal. IAAA 754 sampai dengan 2008 mendefinisikan berbagai jenis format floating point sebagai berikut. Akhirnya IAAA 754 sampai dengan 2008 mendefinisikan format referensi yang dapat diperpanjang sebagai format dengan presisi dan jangkauan yang dibentuk di bawah kendali pengguna. Sekali lagi, format ini dapat digunakan untuk perhitungan menengah, tetapi standar tidak menempatkan batasan atau format atau panjang. Floating point arithmetic. Operasi floating point dapat menghasilkan salah satu kondisi sebagai berikut. Penjumlahan dan pengurangan dalam aritmetika floating point. Penjumlahan dan pengurangan lebih kompleks daripada perkalian pembagian. Ini karena kebutuhan untuk penyelarasan. Ada 4 dasar fase algoritma untuk penjumlahan dan pengurangan sebagai berikut. Dan di sini ada beberapa tahapan bisa dibaca oleh teman-teman. Nah, sejumlah teknik telah dieksplorasi untuk melakukan pembulatan. Sebenarnya standar IAAA mencantumkan 4 pendekatan alternatif. Bisa dibaca oleh teman-teman. Bulatkan ke yang dekat. Hasilnya dibulatkan ke angka terdekat yang dapat diwakili. Bulat menuju plus H, hasilnya dibulatkan ke atas menuju plus tak terhingga. Bulatan menuju min H, hasilnya dibulatkan ke bawah menuju tak terhingga negatif. Bulatan menuju 0, hasilnya dibulatkan ke arah 0. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.